Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen yang tengah menyaksikan seminar proposal saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Remi dengan NIM 17170111008. Sebelum saya mempresentasikan proposal penelitian saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kadek Raiswena SPD MPD, dan Ibu Dr. Lu Indrayani MPD atas bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal penelitian saya, serta Ibu Made Ari Meitriana SPD MPD sebagai penelaah. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Abang, Kecamatan Abang. Alasan saya mengambil judul penelitian ini tentu saja dilandasi oleh latar belakang yang menarik. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang di dalam penelitian ini. Jadi, sektor pertanian merupakan salah satu alternatif pekerjaan bagi masyarakat pedesaan untuk melangsungkan kehidupan. Sektor pertanian di pedesaan lebih banyak dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas pertanian di desa tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja tetapi juga perempuan. Di Desa Abang, pada sektor pertanian menjadi aktivitas rutin petani perempuan di sana untuk membantu menstabilkan perekonomian keluarga. Desa Abang memiliki kesuburan lahan, dukungan iklim sebagai kekayaan dengan modal utama melimpahnya produk hortikultura. Dukungan pemerintah Desa Abang dengan potensi alam dan petani perempuan diberdayakan ke dalam bentuk organisasi kelompok wanita tani. Saat ini di Desa Abang sudah terdapat 4 kelompok wanita tani yang sudah berjalan. Di antaranya kelompok wanita tani Sari Sekar Pertiwi, kelompok wanita tani Mekarsari, kelompok wanita tani Kusuma Mekar, dan kelompok wanita tani Karya Mandiri. Berdasarkan observasi di lapangan, pembentukan KWT di Desa Abang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani perempuan di Desa Abang. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani perempuan ke arah pertanian yang lebih modern. Keberhasilan dari program pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam organisasi KWT dapat dilihat dari output yang dihasilkan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal atau belum. Namun temuan di lapangan, tujuan pembentukan KWT untuk meningkatkan kesejahteraan petani perempuan belum dirasakan dampaknya. Yang kedua, kurangnya partisipasi anggota kelompok wanita tani di Desa Abang, baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh KWT maupun kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh. Yang ketiga, jumlah petani perempuan di Desa Abang yang bergabung ke dalam KWT belum cukup banyak. Melihat permasalahan tersebut, perlu adanya evaluasi terhadap program pemberdayaan KWT di Desa Abang. Di dalam penelitian ini, model evaluasi yang dipergunakan adalah model evaluasi CIPP. Penggunaan model evaluasi CIPP dikarenakan menurut Ari Kunto dan Jabar, model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi yang paling komprehensif bila dibandingkan dengan model evaluasi yang lainnya. Model evaluasi CIPP mengarahkan objek sasaran evaluasinya dari proses masukan sampai dengan tahap terakhir. Kemudian menurut Hakan dan Per menyatakan bahwa CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki kekuatan untuk menghasilkan pertanyaan yang sangat penting untuk dinyatakan di dalam proses evaluasi, karena penilai dapat menentukan berapa banyak pertanyaan dari setiap komponen di dalam model CIPP. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan di awal, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen konteks. Yang kedua, bagaimana evaluasi program pemberdayaan kelompok wanita tani Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen input. Yang ketiga, bagaimana evaluasi program pemberdayaan
kelompok wanita tani Desa Abang Kecamatan Abang dilihat dari komponen proses. Yang keempat, bagaimana evaluasi program pemberdayaan kelompok wanita tani di Desa Abang Kecamatan Abang dilihat dari komponen produk atau hasil capaian program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen konteks, input, proses, dan produk atau hasil capaian program. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, teori dari evaluasi program. Menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2009 menyatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui efektivitas dari masing-masing komponen program di dalam mendukung pencapaian tujuan program. Menurut Arifin tahun 2019, evaluasi program dapat dipergunakan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan termasuk ke dalam kegiatan umum. Yang kedua, tujuan dari evaluasi program. Menurut Arifin tahun 2019 menyatakan tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui keefektifan program, pencapaian program, relevansi pelaksanaan program, dampak yang ditimbulkan, kekuatan dan kelemahan serta penyediaan informasi. Model evaluasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP. Menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2009, model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang menggunakan 4 komponen sebagai sasaran evaluasi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Untuk yang pertama yaitu evaluasi konteks. Evaluasi konteks menurut Arifin merupakan evaluasi yang membantu administrator di dalam merencanakan keputusan, kebutuhan program, serta tujuan dari program. Adapun indikator di dalam evaluasi konteks yang pertama yaitu kebijakan terkait program, yang kedua tujuan program, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat harapan. Yang kedua adalah evaluasi masukan. Menurut Tayyib Nafis tahun 2008, evaluasi masukan dipergunakan untuk membantu di dalam mengatur keputusan, sumber-sumber alternatif, apa yang akan diambil, rencana dan strategi yang digunakan di dalam mencapai kebutuhan, serta prosedur kerjanya. Adapun indikator di dalam evaluasi masukan yang pertama ada SDM, yang kedua ada sosialisasi, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada petunjuk pelaksanaan, dan yang kelima ada dana operasional. Yang ketiga ada evaluasi proses. Menurut Arifin, evaluasi proses merupakan evaluasi yang dipergunakan untuk membantu di dalam melaksanakan keputusan. Adapun indikator dalam evaluasi proses, yang pertama yaitu perencanaan program, yang kedua proses seleksi program, yang ketiga penyaluran dana, yang keempat pemanfaatan dana, dan yang kelima ada monitoring. Yang keempat ada evaluasi produk. Evaluasi produk merupakan hasil yang digunakan untuk membantu di dalam membuat keputusan selanjutnya. Adapun indikator dalam evaluasi produk yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani perempuan di Desa Abang. Yang kedua untuk menambah pengetahuan dan keterampilan petani perempuan di Desa Abang. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Niputu Andevi Dewi dengan judul evaluasi program Sistem Pertanian Terintegrasi atau SIMANTRI. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Iwan Dedi Arimawan dengan judul evaluasi program Bank Sampah Sibuh Nirmale di Desa Kedisan, Kecamatan Bangli. Persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menggunakan model evaluasi CIPP. Kemudian perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Jadi untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan KWT di Desa Abang, maka dapat dilihat dari output yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan di awal atau belum. Untuk itulah perlu dilakukan evaluasi program
yang mana di dalam penelitian ini model evaluasi yang dipergunakan adalah model evaluasi CIPP yang terdapat 4 komponen di dalamnya. Yang pertama, komponen konteks dengan indikator kebijakan terkait program, tujuan program, kebutuhan dan harapan. Kemudian komponen input dengan indikator SDM, sosialisasi, manajemen, sarana prasarana, petunjuk pelaksana, dan dana operasional. Yang ketiga ada proses dengan indikator perencanaan program, proses seleksi program, penyaluran dana, pemanfaatan dana, dan monitoring. Kemudian yang keempat ada produk. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani perempuan di Desa Abang, dan yang kedua menambah pengetahuan serta keterampilan petani perempuan di Desa Abang. Yang selanjutnya adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang dipergunakan untuk mengevaluasi suatu program. Kemudian lokasi penelitian di Desa Abang, Kecamatan Abang. Untuk yang selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah petani perempuan yang tergabung dalam 4 kelompok wanita tani di Desa Abang yang berjumlah 95 orang. Kemudian objeknya adalah program pemberdayaan KWT di Desa Abang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang diperoleh dari skor kuesioner. Kemudian sumber datanya, yang pertama ada sumber data primer yang diperoleh dari kuesioner, kemudian ada data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga kuesioner. Instrumen penelitian yang dipergunakan adalah kuesioner dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum kuesioner disebarkan kepada responden. Kemudian yang selanjutnya metode dan teknik analisis data. Dalam studi evaluasi program, data dianalisis menggunakan skor standar atau set score yang kemudian ditransformasikan ke dalam T-score. Data yang telah diproses kemudian dianalisis secara deskriptif yang dibantu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel for Windows untuk menentukan keefektifan dari pelaksanaan program melalui analisis kuadran prototype terhadap variabel konteks, input, proses, dan produk. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.